Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Yosinta Rosalia Pale, calon guru penggerak angkatan 10 asal SMA Negeri 1 Sabu Barat, Kabupaten Saburai Jua, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dengan fasilitator Ibu Siti Rahmawati dan pengajar praktik Pak John Erikson Bengu. Arthur Aufderheide menyatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Dan bagaimana hal tersebut dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, seorang guru harus menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan belajar dengan terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Dalam penerapannya di kelas, ketiga strategi ini boleh diterapkan ketiga-tiganya ataupun boleh salah satunya. Yang berikut, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas dan melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jika kita tidak memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka dapat menghambat murid untuk maju belajarnya. Sehingga sudah seharusnya seorang guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar murid mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Di sini guru perlu melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya, yang mana dapat membangkitkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasannya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar dengan optimal dengan cara menerapkan 3 strategi secara tepat, yaitu yang pertama, konten. Di sini guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam dengan mempertimbangkannya dari pemetaan kebutuhan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang kedua, proses. Di sini guru perlu membuat variasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, produk. Di sini guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini, modul 2.1, dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak?
Sebelum mempelajari modul 2.1, modul yang sudah dipelajari pada program pendidikan guru penggerak ini yaitu yang pertama, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga, visi guru penggerak, yang keempat, budaya positif, dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi. Dan kelimanya ini memiliki koneksi yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun keterkaitan antar materi modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among, yaitu guru harus mampu menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya lewat pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu untuk berkembang sesuai kodratnya dilakukan dengan pemetaan kebutuhan belajar yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Keterkaitan antara materi modul 1.2 dan 2.1 yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru membuat pemetaan kebutuhan murid yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, guru penggerak memiliki peran yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan antar materi modul 1.3 dan 2.1 yaitu guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi pendekatan IA atau inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang menggunakan kolaborasi dan berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi modul 1.4 dan modul 2.1 pada pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Contohnya, pembuatan kesepakatan kelas oleh murid dan guru sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Kesimpulan, yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang berpihak pada murid. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.